G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Halo adik-adik, apa kabar? Wah, tidak terasa ya kita sudah memasuki bulan Desember. Biasanya bulan Desember itu kita merayakan hari apa sih Kak Hillary? Hari Natal Kak Marga. Wah, benar Kak Hillary, hari Natal, hari lahirnya Tuhan kita, Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Nah, mari adik-adik kita sambut Tuhan kita mau naikkan sembah dan puji kita kepada Dia. Kita nyanyikan Mulia Sembah Raja Mulia. Bapa di surga, terima kasih atas berkat Engkau pada hari ini sehingga kami boleh beribadah. Tuhan tolong supaya kami boleh dengan menyiapkan hati kami untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau. Tuhan berkati supaya kami boleh memberikan yang terbaik bagi Engkau. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kak Marga, apa sih yang paling sukacita di hari Natal? Tuhan Yesus, Kak. Betul Kak Marga. Nah, Tuhan Yesus telah lahir ke dunia untuk menyelamatkan dosa kita. Itu adalah sukacita yang paling besar. Dia juga berjanji untuk tetap tinggal bersama dengan kita Kak Marga. Dia tidak akan meninggalkan kita, seperti namanya Immanuel. Immanuel, Allah serta kita. Immanuel.
Adik-adik, kelahiran Yesus sudah dinubuatkan jauh-jauh hari oleh para nabi. Karena itu adalah rencana Tuhan yang amat mulia. Nah, mari kita dengarkan nubuatan dan penggenapan kelahiran Yesus Kristus. Nubuat dan pengenapan tentang kelahiran Yesus Kristus. Lukas pasal 2 ayat 4-7. Yesus Kristus dilahirkan di kota Bethlehem. Lukas pasal 2 ayat 4-7a mengatakan, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi Mikha di Mikha pasal 5 ayat 1-2a. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. The prophecy and fulfillment of the birth of Jesus. Luke chapter 2 verses 4-7. Joseph went up from Galilee, from the city of Nazareth to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and family of David, in order to register with Mary, who was betrothed to him and was with child. While they were in Bethlehem, the time came for her to give birth, and she gave birth to her son, her firstborn. And she wrapped him in swaddling cloth and laid him in the manger, because there was no private room for them in the inn. It fulfilled what prophesied by Micah. But as for you, Bethlehem Ephrathah, too little to be among the clans of Judah. From you one shall come forth for me, who is to be a ruler in Israel. His going for appearances are from long ago. 耶稣诞生的预言和应验。路加福音2章4-7节，约瑟带着玛利亚到大卫的城名叫伯利恒，一同登记户籍。那时玛利亚已经怀孕，他们在那里的时候，玛利亚的产期到了，就生了头胎的儿子，用布包起来，放在马槽里。这应验了弥迦先知所说：“伯利恒的以法他呀，你在犹大诸城中虽小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我作掌权者。他的根源这根骨从太初就有。” Immanuel, namanya disebut Immanuel karena dia adalah Allah yang beserta kita. Nah, adik-adik juga harus ingat selalu ya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang beserta kita. Dia tak akan meninggalkan kita, baik dalam sukacita maupun dalam kesedihan. Dia tak akan pernah meninggalkan kita. Seperti lagu ini, Immanuel.
mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sebentar lagi kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sendiri yang kiranya boleh menolong kami agar kami boleh berkonsentrasi dan boleh mendengarkan firman Tuhan dan juga boleh melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari Natal kini telah tiba, bergembira kita semua, bersuka cita bersama-sama, puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Ada yang senang nih. Tonton. Iya, Tit, pakai acara nyanyi-nyanyi lagi. Cie. Ya iyalah, nyanyilah, kan Natal sudah mau tiba. Hah? Mau Natal? Iya. Nggak seru ah. Natal di masa pandemi nggak seru, nggak bisa kemana-mana. Natal sudah mau tiba. Kalau aku sih tidak sabar mau dapat hadiah. Mana ada hadiah? Pakaian baru. Iya kak. Apalagi? Mau kemana? Ya nggak apa-apa, pakaian baru pokoknya. Di rumah saja. Kasihan deh. Ada makanan banyak-banyak juga, Ton. Makan, nanti kamu biar gendut. Enggak. Ada Tonton dan Tintin. Ada Kakak. Lagi serius apa nih? Itu kak, senang kak, Natal sudah mau tiba. Enggak kak, enggak seru. Nggak seru ya? Iya. Senang tidak senang sih. Tapi yang penting itu Natal itu ada sesuatu yang lebih penting daripada itu. Hah? Ada yang penting kak? Iya. Apa itu kak? Iya kak, apa-apa? Mau dengar kah? Mau. Mau dengar lanjutannya kah? Mau. Oke deh, kakak akan kasih tahu. Lalu kita coba lihat adik-adik di rumah. Udah siap kah? Oke. Nah, kakak kasih tahu. Yang penting itu Natal itu adalah Yesusnya. Tuhan Yesusnya kak. Benar. Nah, Yesus. makanan enak, tak enak, baju baru, tak baru, itu nggak penting. Yang penting itu adalah Tuhan Yesus. Gitu ya kak? Iya, karena ada Tuhan Yesus, Natal jadi berarti. Berarti? Betul. Kenapa jadi berarti kak? Nah, begini. Melalui Natal, Tuhan Yesus lahir ke dunia. Nah, dengan datangnya Tuhan Yesus, maka Allah datang ke dunia menyertai manusia. Makanya Tuhan Yesus itu adalah Immanuel, Allah yang menyertai manusia. Begitu kak. Jadi Tuhan jadi dekat sama manusia gitu ya kak? Betul. Itu yang paling penting di Natal. Tuh dengar nyanyi-nyanyi aja. Ih, kenapa sih Ton kamu nih? Kak. Memang tuh dulu tuh pernah kak ada terjadi sesuatu kak? Oh, begini ceritanya. Kakak jelasin ya, tonton ya, Tintin oke. ya, Iya, dan iya. adik-adik di rumah ya. Nah, waktu di perjanjian lama itu orang Israel itu sering pergi berperang. Mereka harus pergi melawan musuh mereka. Kadang mereka menang, tapi kadang mereka kalah. Wah seru dong ya, perang-perangan ya. Seru. Nggak seru itu. Iya, kan banyak korban jiwa jadinya. Kemudian sampai akhirnya orang Israel itu kalah dan ditawan oleh musuh. Nah, waktu ditawan oleh musuh di negara musuhnya itu, mereka harus kerja keras, mereka tidak bebas, bahkan mereka nggak boleh menyembah Tuhan. Sampai begitunya kak? Iya, mau nggak? Enggak. Enggak, itu tonton mau tuh kak. Tonton tuh. Kita nggak mau. Mana ada? Itu sih penjajah. Nah, seperti itu dipaksa kerja. Waktu itu orang Israel begitu menderita. Nah, waktu mereka menderita begitu, mereka berpikir apakah Allah melupakan mereka? Apakah Tuhan masih peduli mereka? Nah, menurut Tonton, menurut Tintin itu Tuhan lupa nggak sama mereka? Kalau menurut aku sih Tuhan tidak lupa kak sama mereka. Iya, Tuhan sebenarnya nggak lupa. Tuhan masih ingat mereka. Tuhan masih sayang mereka. Makanya Tuhan memberikan janji pada mereka lewat nabi-nabi. Nah, salah satunya itu adalah Nabi Yesaya.
Nah, begitu. Nabi Yesaya, Kak? Iya, pernah nggak dengar Nabi Yesaya? Tonton pernah baca kitabnya? Betul. Nah, kalau begitu kita lihat yuk di satu ayat firman Tuhan di dalam kitab Yesaya. Kakak buka Alkitab dulu ya. Adik-adik di rumah juga boleh buka Alkitab ya. Kita baca bersama-sama. Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Nah, kita baca ya. Adik-adik di rumah sudah dapat? Oke, Tonton dan Tintin sudah siap? Siap, Kak. Tunggu sebentar ya. Mana, Kak? Mau lihat kah? Oh, yang ini, Kak. Oke. Oke. Kita baca sama-sama ya. Adik-adik juga. Mulai dari sesungguhnya ya. 2, 3. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, itu janjinya Tuhan untuk mereka, janjinya Allah untuk mereka, menunjukkan bahwa Allah masih ingat mereka. Tapi kalau janji itu harus ditunggu, betul nggak? Betul. Janji harus ditepati, Kak. Iya, betul ditepati, tapi kita yang terima janji harus menunggu. Oh, gitu ya, Kak? Iya. Nah, orang Israel juga harus menunggu loh. Mereka tunggu janjinya Tuhan, menunggu lahirnya anak laki-laki itu. Nah, seru ya? Seru. Mereka nunggu dengan dak-dikduk ya, kapan tibanya, kapan datangnya. Ditunggu-tunggu, kok nggak datang-datang ya? Gitu, Kak. Betul. Nabi Yesaya aja sudah meninggal. Lalu ganti nabi lain lagi, belum ada. Lalu ganti lagi generasi yang lain. Yang generasi udah meninggal, nggak ada lagi. Lama dong, Kak? Lama. Bahkan orang-orang yang mendengar janji itu udah pada meninggal, belum juga digenapi. Jadi terus gimana, Kak? Emang mereka lupa ya? Allah lupa janjinya sama orang-orang Israel itu, Kak? Enggak lupa sih, tapi mereka terus menunggu sampai nabi yang terakhir di perjanjian lama pun belum adanya janji Tuhan. Belum digenapi janjinya Tuhan itu. Lama ya? Betul. Tapi tonton, Tintin, Tuhan itu sebenarnya tidak tinggalkan mereka. Setelah tunggu waktu yang begitu panjang, akhirnya Tuhan menepati janjinya loh. Tuhan menepati janji yang telah diberikannya kepada orang Israel. Kantin, Tuhan pasti tepati janji. Iya, Ton. Tidak seperti kamu, kadang janjinya lupa-lupa. Sembarangan kamu, Ton. Nah, bagaimana janjinya Tuhan? Iya, bagaimana, Kak? Tahu bagaimana? Nah, ya. Janji Tuhan itu digenapi harus dalam 3 hal. Oh, yang pertama, ada syarat lagi gitu, Kak? Supaya orang Israel tahu itu janjinya Tuhan digenapi. Jadi harus ada 3 hal. Yang pertama, bahwa akan ada seorang perempuan muda yang mengandung. Nah, kemudian yang kedua itu harus melahirkan seorang laki-laki. Kemudian yang ketiga, dia dinamakan Immanuel. Oh, kayak tadi yang disebut Nabi Yesaya itu, kayak? Betul, yang dikatakan oleh Nabi Yesaya itu. Nah, jadi janji Tuhan itu semuanya digenapi, Kak? Betul, 3 halnya digenapi. Iya, tidak kayak kamu. Ih, kamu lagi, Ton. Awas ya. Nah, seperti ini. Tuhan menggenapi janjinya seperti ini. Tuhan menyuruh malaikat Gabriel untuk datang kepada Maria. Nah, Maria itu kan adalah perempuan muda, ya, seorang gadis. Nah, malaikat bilang, Maria, nanti kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, setelah itu malaikat juga datang kepada Yusuf, tunangannya Maria, mengatakan bahwa nanti setelah Maria melahirkan anak laki-laki harus dinamai Yesus, yang berarti Immanuel, Allah menyertai manusia. Iya, betul. Setelah tergenapi, setelah hal itu terjadi semua, maka benarlah seperti yang dikatakan oleh kitab Yesaya tadi, bahwa seorang perempuan muda akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki dan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, seperti itu. Allah menyertai kita. Betul. Nah, siapakah Immanuel itu? Yaitu
Yesus. Yesus adalah Immanuel, diutus untuk menggenapi janjinya Allah. Kak. Tonton juga sekolah di Immanuel, Kak. Oh iya, sama ya namanya ya, sekolah Immanuel dengan Immanuel yang Tuhan janjikan itu. Gitu ya, Kak? Iya. Nah, betul, Immanuel itu artinya Allah beserta dengan kita. Nah, Natal adalah Tuhan Yesus datang. Natal adalah Yesus yang Immanuel datang menyertai manusia. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya Tintin, nah, Yesus itu adalah Allah. Dia sebenarnya di surga. Surga yang mulia, surga yang penuh dengan kemuliaan. Tapi dia mau datang ke dunia dengan hina ya, datang ke tempat yang hina, lahir di kandang binatang, kemudian harus bekerja keras. Adik-adik di rumah juga tahu ya, Tuhan Yesus itu datang dan kemudian bahkan mati disalibkan. Nah, kenapa Tuhan Yesus mau melakukan itu? Nah, itu dia, Kak. Tonton mau tanya, kok Tuhan mau sih? Iya, karena Tuhan Yesus sayang kepada manusia. Dia mau menyelamatkan manusia, maka dia rela mati. Berarti dia juga sayang Tintin, Kak. Betul, sayang Tonton juga. Iyalah, masa sayang kamu aja sih? Dengan melakukan itu, dia hidup bersama manusia, mengalami apa yang manusia lakukan, karena dia adalah Immanuel. Begitu. Tapi sangat disayangkan loh. Sayang apa, Kak? Karena ternyata tidak semua orang mau menerima Tuhan Yesus. Iya, Kak, betul-betul. Di sekolah ya, Tonton ada teman-teman yang belum kenal Tuhan Yesus. Betul. Ada yang belum percaya. Padahal Tonton ada ajak mereka loh ke sekolah minggu. Tapi mereka bilang mereka mau main game, Kak. Nggak mau percaya, nggak mau datangnya. Iya. Nah, itu dia. Ada yang tidak mau menerima, tapi ada juga yang mau menerima Tuhan Yesus, seperti Tintin dan Tontonnya. Nah, kalau kita menerima Tuhan Yesus, apa yang akan kita dapatkan ya? Nah, kita coba lihat yuk di Yohanes yuk. Yohanes pasal 1. Nah, kita baca sama-sama ya. Yohanes pasal 1. Kemudian di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Ada tidak? Ada, Kak, ada. Ada ya. Kita baca ya. Oke. 1, 2, 3. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Oke, nah itu. Jadi Tonton, Tintin, adik-adik di rumah juga yang sudah menerima Tuhan Yesus, yang percaya itu akan menjadi anak-anak Allah. Jadi gimana? Sudah senang belum kalau sudah terima Tuhan Yesus? Senang dong, Kak, menerima Yesus. Menjadi anak-anak Allah, Kak. Betul. Mendapat keselamatan ya, Kak? Benar. Nah, selain itu ada lagi yang lain. Apa lagi, Kak? Nah, kita akan selalu dipelihara oleh Tuhan. Nah, Tuhan Yesus itu adalah Allah. Nah, kita percaya atau tidak percaya, Tuhan Yesus itu tetap Allah. Nah, kebenaran itu mutlak, artinya tidak berubah. Nah, setiap orang yang percaya kepadanya akan menjadi anak-anaknya. Tadi kita udah baca, akan dipelihara, akan dijaga, akan dihibur. Kalau susah akan ditolong. Nah, itulah haknya jadi anak-anak Allah. Selain itu, dengan firman Tuhan kita juga diingatkan loh kalau kita salah. Pernah salah nggak? Pernah dong, Kak. Nah, kalau kita nakal,
Nah, itu juga akan diingatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Nah, seperti ini. Nah, jadi tapi yang paling indah dari semuanya itu adalah bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita akan berjalan bersama Allah. Allah akan menggandeng tangan kita, akan berjalan menyertai kita. Seperti itu. Wah, Tintin senang karena Allah menggandeng tangan Tintin di saat Tintin sedih ataupun di saat Tintin mungkin tidak tahu mau bagaimana ya Kak ya. Betul. Kalau tonton lagi susah, Tuhan juga beri penghiburan nggak Kak? Ya, beri penghiburan. Tuhan akan memberikan penghiburan, akan menguatkan kita melalui firman Tuhan di Alkitab seperti itu. Nah, adik-adik, kalau begitu kita akan karena Tuhan Yesus tadi kan bilang tidak akan berjalan bersama kita kan, akan menuntun kita kan. Nah, ada ayat firman Tuhan juga yang mengatakan bahwa dialah itu jalan, dialah yang akan menuntun kita kepada Tuhan Allah di surga. Di mana Kak? Nah, begini, Kakak akan bacakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Tapi itu bagian Kakak baca. Nanti adik-adik baca yang di jawaban seperti yang dijawab oleh Simon Petrus di Yohanes pasal 6 juga, ya. Jadi Kakak baca dulu ya. Iya, Kakak baca dulu. Kami lanjutkan ya. Iya, ya. Teman-teman di rumah juga gitu. Adik-adik di rumah ikut Tintin dan tonton ya. Ikut di ya, dalam teman-teman. di Yohanes pasal 6 ayat 68 sampai 69. Oke, Kakak baca ayat yang ke-6 ya. Oke. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang Bapa kalau tidak melalui aku. Oke. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Oke, nah itu adalah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ayat Alkitab yang dibaca oleh Tintin dan Tonton tadi itu adalah ayat hafalan. Panjang loh kan? Ya nggak apa-apa, belajar membaca. Tapi dan teman-teman menghafal. bisa nggak di rumah? Yang SD harusnya sudah bisa lah ya. Kalau nggak bisa ya boleh lihat sedikit lah. Tapi dihafal. Iya, sambil belajar dihafal. Tonton sih hafal. Tintin hafal juga. Yang benar kamu hafal. Lagi belajar Ton. Jangan ngintip-ngintip ya. Kalau gitu kita baca dulu satu kali, nanti belajar di rumah hafalnya. Adik-adik di rumah juga. Boleh Kak, ya? boleh. Oke, Tintin dan Tonton yang baca ya. 1, 2, 3. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Benar nggak? Oke, benar. Bagus, sip ya. Nah, kesimpulannya adalah Tuhan Yesus adalah Allah yang Immanuel, menyertai kita senantiasa ya. Coba kita katakan seperti ini yuk. Immanuel, Allah beserta saya. Allah beserta saya. Dulu, sekarang, selamanya. Dulu, sekarang, selamanya. Selamanya. Oke. Adik-adik di rumah juga ikut ya, satu kali lagi ya. Immanuel, Allah menyertai saya. Allah menyertai saya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Oke, kita berdoa ya. Iya Kak. Iya. Oke. Teman-teman juga nggak? Berdoa juga. Ikut. Teman-teman juga ikut doa ya. Yuk kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau Allah Immanuel yang mengasihi dan menyertai setiap kami memimpin jalan hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Nah, sampai ketemu adik-adik, sampai ketemu Tintin, sampai ketemu Tonton, sambil nyanyi lah. Kan tadi nyanyi lagu Natal. Hari Natal telah tiba, Kak. Sekarang mau tiba. senang deh. Walaupun pandemi, tetap harus bersuka cita ya, Kak. Betul. Karena kita sudah mendapat Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita ya, Kak ya. Iya, Tuhan Yesus yang Immanuel. Oke. Adik-adik, Tuhan kita berjanji akan selalu berada di hati kita. Dia juga akan selalu memimpin kita dengan terang dan kebenarannya. Kalau Kak Hillary mau berjanji, mau selalu ikut Tuhan di sepanjang hidup Kak Hillary. Gimana dengan Kak Marga? Kalau Kak Marga pasti mau dong. Mantap Kak. Gimana dengan adik-adik di rumah? Pasti mau juga ya? Ayo kita sama-sama nyanyikan lagu ini untuk meresponi firman Tuhan. Memberikan persembahan sebagai respon syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Persembahan bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, adik-adik bisa masukkan ke dalam amplop, lalu minta tolong mama dan papa antar ke kantor gereja. Yang kedua, adik-adik bisa transfer ke nomor rekening gereja. Jangan lupa tambahkan angka 11 ya. Nah, jangan lupa juga terus membaca Alkitab setiap hari supaya kita boleh bertumbuh semakin serupa dengan Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita berdoa Bapa kami. Kita berlutut ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa berkat akan dibawakan oleh Kak Maria. Anak-anak, mari kita lipat tangan, tutup mata, menerima berkat dari Tuhan. Kiranya sukacita Natal
dari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Mesias umat manusia, yang adalah Immanuel, menyertai anak-anak, memelihara dan memberkati hidup anak-anak dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Bye semuanya.